Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi yang membuat suasana hati itu tentram. Semoga di pagi hari ini untuk sedulurku semuanya, teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan murah rezeki, dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang masih selalu standby, yang selalu stay ya di channel YouTube ini untuk menunggu video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Semoga video ini dapat menjadikan suatu pembelajaran atau suatu teori ya, teori pembelajaran untuk teman-teman semuanya, untuk saudara-saudaraku semuanya, dan semoga dengan adanya video-video yang saya buat dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat diterapkan oleh teman-teman semuanya. Dan semoga apa yang telah teman-teman lakukan yaitu dengan cara mensubscribe ya untuk teman-teman semuanya, saudara semuanya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu berlimpahnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, untuk teman-teman semuanya, mungkin ada yang baru gabung ya, yang baru gabung atau yang baru cari-cari sesuatu, taunya mampir ke channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, supaya channel ini terus berkembang, supaya channel ini terus mendapatkan suatu kemajuan ya, karena kemajuan itu tergantung oleh teman-teman semuanya ya, sedulurku semuanya. Kalau misalkan teman-teman nggak dukung, ya otomatis channel ini nggak maju ya. Jadi dengan dukungan teman-teman itu membangun suatu semangat saya untuk membuat konten-konten baru. Aduh, udah jangan terlalu panjang, nanti bosen ya. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Oke, di sini yang akan saya bahas yaitu trafo 5 ampere 32 volt AC. Jadi untuk video sebelumnya itu sudah teman-teman simak-simak ya. Di situ keterangan penjelasan untuk trafo 5 ampere 25 volt AC. Di sini akan saya buatkan penjelasan trafo 5 ampere 32 volt AC ya teman-teman. Dan tentunya nanti akan seterusnya akan saya buat sampai sekian ampere dan sekian voltase ya. Insya Allah nanti kalau misalkan waktu luang akan saya buatkan ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman semangat terus, dukung saya supaya saya semangat juga membuat video-videonya. Tentunya sebelum saya membuat video, saya membuat suatu coret-coretan dulu ya teman-teman ya. Seperti ini contohnya ya, seperti suatu perhitungan di buku. Nah setelah itu baru saya terangkan seperti ini. Itu untuk mempermudah dan mempercepat durasi ya, supaya nggak terlalu panjang. Dan teman-teman simak-simak terus sampai akhir ya, jangan di skip, karena nanti kalau skip teman-teman bisa gagal memahami ya. Jadi mohon untuk jangan skip, dan nanti di akhir video ada cara perhitungan elko-nya dan juga ada keterangan ACC yang harus digunakan. Oke teman-teman, kita langsung aja ya yang akan saya bahas dalam materi ini atau yang sudah tertulis di kertas ini, yaitu trafo 5 ampere 32 volt AC. Jadi ada beberapa ya yang akan saya bahas. Seperti video sebelumnya ini sudah saya bahas juga, tapi akan saya bahas lagi ya. Perhitungan pertama yang akan kita bahas yaitu perhitungannya ya. Soal yang pertama yaitu daya PSU, daya aktif, daya PSU, daya reaktifnya. Terus setelah itu penurun tegangan dari volt AC ke volt DC. Daya driver, daya aktif, daya driver, daya reaktif. Menentukan jumlah final yang harus kita pasang. Menentukan kemampuan driver final terhadap beban yang kita gunakan. Menentukan elko PSU. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti ini 5 ampere 32 volt AC ini akan saya bebani dengan beban daya speaker 600 watt kali 3 8 ohm ya. Nah jadi jangan kaget kok bisa kali 3, oh gimana nanti ininya. Nah jadi simak-simak sampai habis ya. Tentunya itu secara teori, dan tentunya kita juga harus bisa untuk secara teknis seperti apa sih yang harus kita lakukan, seperti itu ya. Terus selanjutnya rumus-rumus yang akan kita bahas dari PSU, daya aktif hingga beban ya teman-teman ya. Di bawah ini ya teman-teman. Nah ini sudah saya tuliskan di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal simak
apa yang saya jelaskan ya. Semoga teman-teman memahami atau mengerti apa yang saya jelaskan. Tapi tetap tenang aja kok. Nanti kalau misalkan teman-teman nggak paham atau belum mengerti nih, bisa tulis di komentar aja, nanti akan saya jawab ya. Oke teman-teman, insya Allah semampu saya akan saya jawab. Yang pertama yaitu daya PSU, daya aktif. Nah itu rumus yang harus kita gunakan ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ulangin ya. Di sini daya PSU, daya aktif. Tentunya di sini rumus yang akan kita gunakan yaitu ini ya teman-teman ya. Mungkin kalau memang ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa teman-teman tulis-tulis urutan-urutan cara perhitungannya dan nanti akan menemukan suatu kesimpulan. Oh seperti ini loh, seperti itu ya. Daya PSU, daya aktif yang akan kita gunakan perhitungannya menggunakan rumus ini ya. P sama dengan I dikali VT dibagi cos pi ya teman-teman ya. Jadi di sini saya gunakan yaitu faktor daya ya teman-teman ya, atau cos pi. Jadi kenapa sih kok cos pi seperti itu ya? Tentunya nanti akan ada penjelasan ya teman-teman. Yaitu kenapa harus cos pi, karena nilai inilah yang akan menjadikan suatu perhitungan ya teman-teman ya, untuk kita mengetahui daya aktif dan juga kita untuk mengetahui daya reaktif ya teman-teman, dan juga untuk mengetahui perubahan voltase. Jadi untuk perubahan voltase nanti akan saya bahas ya di lembar berikutnya sepertinya. Oke teman-teman, jadi ini ya, P sama dengan I dikali volt total dibagi cos pi. Nah seperti inilah kita untuk mencari daya aktifnya. Jadi kenapa sih harus cos pi? Saya ulangin lagi ya, mungkin penjelasan saya kurang jelas. Teman-teman bisa kok, ini akan saya putar ya penjelasan dari guru besar kita semua. Jadi mungkin teman-teman akan lebih memahami lagi kenapa kok cos pi sih, nggak yang lainnya seperti itu. Kenapa sih kok harus cos pi gitu? Cos pi ini memiliki nilai ya teman-teman ya. Di sini memiliki nilai 0,8 seperti itu ya, sesuai standar ya 0,8. Jadi bisa kita lihat ya, ini akan saya putar untuk videonya. Kenapa kok harus cos pi seperti itu ya? Kenapa kok harus cos pi 0,8? Nah seperti itu. Oke teman-teman, bisa teman-teman simak ya. Oke, ini videonya ya teman-teman ya. Jadi begini mas, cos pi, faktor daya, faktor kerja itu tetap berlaku dimanapun dia berada. Seperti penurunan tegangan, kemanapun perginya listrik, tegangan tetap tersertakan. Karena tegangan satuan voltase, maka dinaikkan atau diturunkan tetap tegangannya harus ikut, frekuensinya harus ikut. Apalagi cos pi-nya harus ikut kemanapun dia pergi listriknya. Nah, itu ya. Karena cos pi, frekuensi tegangan, itu adalah satuan dasar menghitung listrik dan kecepatannya. Nah, begitu penjelasannya seperti itu. Jadi kalau tegangannya turun, frekuensinya akan turut menurun. Penjelasannya seperti itu. Lalu cos pi-nya bagaimana? Cos pi-nya juga ikut berubah. Mengapa itu cos pi harus berubah? Karena sifatnya faktor kerja, faktor daya. Jadi kemanapun itu arahnya. Nah, kalau misalkan faktor itu dirubah menjadi tegangan terhadap ampernya, ya kan, itu sudah disearahkan. Tegangan sudah disearahkan menjadi arus DC, maka cos-nya juga akan terlibat. Nah ini penjelasannya nih, sesuai dengan dulu yang pada pelajari.
Jadi seluruh rangkaian, seluruh perjalanan listrik itu kan sudah jelas. Ada faktor, ada frekuensi, ada pol, ada ampere. Karena itu untuk mendasari perhitungan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, PA, ya ini PA nih. Jadi harus di AC itu kan PA ya, satuannya. Kalau sudah menyangkut masalah aktif sudah diarahkan, lalu sekarang cara ngitungnya pakai apa kalau nggak ada faktornya? Nah gitu kan udah jelas kan, ya ngitungnya daya aktifnya itu pakai apa? Perubahan yang sudah dihasil oleh potongan-potongan dioda itu sudah diarahkan, itu cara menghitungnya pakai apa sekarang kalau nggak faktornya yang disertakan? Ayo kan nanti bingung sih ya. Jadi penjelasannya seperti itu mas. Oke, mungkin barangkali udah jelas ya. Oke teman-teman, jadi sudah jelas ya penjelasan yang telah dijelaskan oleh guru besar kita semua. Alhamdulillah. Yang telah dijelaskan oleh guru besar kita semua mengenai Kospi ya. Kenapa harus Kospi ya? Tentunya teman-teman sudah mendengarkan secara langsung penjelasannya ya. Semoga teman-teman memahami ya. Terus untuk selanjutnya yaitu daya PSU, daya reaktif. Nah, daya reaktif ini yang harus kita cari juga ya teman-teman. Daya reaktif ini yaitu rumusnya Q sama dengan P dikali cos Pi. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini rumusnya Q sama dengan P dikali cos Pi. Nah, seperti itu. Terus untuk penurun tegangannya, rumus yang akan digunakan yaitu VDC sama dengan VAC dibagi cos Pi. Ya, ini untuk rumus penurun tegangannya ya teman-teman. Loh, kenapa kok bisa cos Pi bukannya 1,4? Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa sih kok cos Pi bukannya 1,4 ya? Paham kita semua kan kebanyakan 1,4, 1,414 ya kalau nggak salah itu ya. Nah, jadi kenapa ini menggunakan cos Pi ya? Karena nilai 1,4 itu adalah nilai untuk kita mengetahui nilai volt DC ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau nilai 1,4 itu kalau menurut guru besar saya dan juga menurut saya pun seperti itu ya tentunya. Nah, itu adalah bukan rumus ya teman-teman ya, akan tetapi itu salah satu nilai untuk penurun tegangan ya teman-teman ya. Tentunya itu belum diberi beban ya teman-teman. Tentunya kalau misalkan sudah ada beban maka tegangan itu akan turun ya teman-teman. Kalau misalkan sudah diberi beban maka tegangan itu akan turun, dan turunnya itu nggak jauh-jauh dari nilai VAC dibagi nilai 0,8 cos Pi ini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk keterangan merubah volt AC ke volt DC yaitu dengan membagi cos Pi, nilai volt AC dibagi cos Pi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman masih bingung nih kenapa kok cos Pi nggak 1,4. Nah, nanti akan saya jelaskan ya di saat perhitungannya, nanti akan saya jelaskan. Oke teman-teman, kita lanjut dulu aja supaya kita nggak terlalu lama waktu durasinya ya. Selanjutnya yaitu daya driver. Nah, tentunya kita sudah mengetahui daya PSU aktif, daya PSU reaktif, dan selanjutnya kita pun harus dapat mengetahui nilai daya driver aktif dan juga daya driver reaktif. Ini penting banget ya teman-teman. Ini adalah induknya ya teman-teman ya, supaya nanti klop nilainya antara PSU dan juga driver itu tadi ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi daya driver, daya aktifnya rumusnya itu P sama dengan volt total DC dikali ampere dikali I. Nah, P sama dengan VT DC dikali I. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. VDC dari mana sih? Nah, VDC nanti setelah nilai VDC, nah setelah nilai VAC dibagi cos Pi ini ketemulah nilai volt DC ya teman-teman. Baru nanti teman-teman masukkan ke sini ya. Nanti di perhitungannya ada kok nanti penjelasan lebih detailnya. Selanjutnya yaitu daya driver, daya reaktif. Nah, seperti ini ya. Rumusnya kita gunakan yaitu kalau reaktif adalah Q sama dengan I dikali volt total DC dikali cos Pi ya teman-teman ya. Ini cos Pi dikali cos Pi. Ini akan saya tulis ya di sini cos Pi. Yaitu nilainya 0,8. Ya, semoga teman-teman memahami ya. Jadi nilai ini teman-teman,
daya driver aktif ini harus sama nilainya dengan daya aktifnya PSU. Ini harus sama ya teman-teman ya. Kalau misalkan belum sama ya berarti cara perhitungannya masih salah ya. Nah ini terus setelah itu daya reaktifnya pun harus sama dengan daya reaktif PSU. Nilainya itu setelah kita hitung, kita masukkan ke dalam angka itu harus sama ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nggak sama itu kita harus koreksi lagi kenapa kok nggak sama ya. Jadi tujuannya apa sih kok PSU dan driver itu harus disamakan? Nah seperti inilah tujuannya ya teman-teman. Jadi tujuannya itu supaya si driver ini ya final itu tidak kelebihan muatan terhadap PSU yang telah kita sediakan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita menyediakan nilai PSU daya aktif dan juga daya reaktif itu harus sesuai dengan drivernya. Jangan sampai kita menyiapkan PSU tapi drivernya nggak sesuai. Nah itu tadi masalahnya yang akan terjadi, yaitu transistor final itu akan mudah panas teman-teman. Walaupun itu hanya dibebani speaker 10 in 300 watt misalkan 8 ohm, ataupun 10 in 700 watt 8 ohm, itu akan tetap rasa panas ya teman-teman. Karena apa? Panasnya itu bukan karena beban ya, tapi karena kelebihan muatan listrik dari PSU. Nah seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman memahami apa yang saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi itu next, selanjutnya kita akan ke lembar berikutnya ya. Nah oke teman-teman, di lembar berikutnya yaitu menentukan jumlah final yang harus kita pasang. Nah seperti ini ya teman-teman ya, yang harus kita pasang final itu berapa set sih? Nah supaya klop, supaya nggak timbul panas dan lain-lain. Nah seperti inilah caranya ya. Daya PSU yang tadi teman-teman, yang kita hitung sebelumnya tadi, daya PSU daya aktif ya teman-teman ya. Daya aktifnya itu dibagi daya final per 1 set final yang akan kita gunakan. Misalkan kita menggunakan voltase 32 volt AC, maka saran dari saya gunakan final Toshiba yang 5200 dan pasangannya. Seperti itu ya. Nah jadi itu sesuai dataset, yaitu nilai dayanya 150 watt. Nah maka bisa kita simpulkan daya aktif tadi dibagi 150 watt sama dengan sekian. Nah sekiannya ini nanti set ya, per set. Maksudnya gini, nanti setelah kita dapat nilainya dari hasil pembagian ini tadi, itulah nilai berapa set yang harus kita pasang. Seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya? Nanti kalau belum paham, belum memahami, bisa kok nanti dipertanyakan aja. Nanti akan saya jawab semampu saya ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu menentukan kemampuan driver. Nah ini kita harus menentukan kemampuan driver setelah kita mengklopkan antara PSU dan juga driver. Setelah itu kita menentukan kemampuan driver itu tadi ya dengan beban. Nah rumusnya seperti ini untuk drivernya ya. Q sama dengan P dikali cos P. Nah ini driver ya teman-teman ya. Q sama dengan P dikali cos P. Dan untuk bebannya yaitu Q sama dengan P dibagi R ya teman-teman ya. Ini daya reaktifnya semua ya teman-teman ya. Jadi yang driver ini ya, yang driver ini adalah yang disediakan untuk beban ya teman-teman. Sedangkan beban ini memerlukan sekian VA. Jadi otomatis si driver ini bisa untuk suplai ke speaker ini ya teman-teman ya. Loh kenapa sih kok yang dihitung VA bukannya daya aktif watt? Sedangkan di speaker itu tertulis watt. Nah di sini penting banget ya, yang harus kita pahami bahwasanya speaker itu membutuhkan daya reaktif ya teman-teman ya, AC ya teman-teman ya. AC, daya sifatnya itu berubah-ubah, nggak pasti ya teman-teman ya. Coba aja teman-teman tester, multitester speaker teman-teman itu dalam keadaan belum diberi sinyal, maka nilainya itu akan 000 ya teman-teman ya. Nah itu arahkan jarum di multitester teman-teman 20 volt AC maupun 10 volt AC seperti itu ya. Nah setelah diberi sinyal audio, maka dia akan menunjuk ke nilai. Nah nilainya itu nggak tetap ya, itu dikatakan reaktif ya teman-teman ya. Secara prakteknya seperti itu, yang dikatakan reaktif itu nilainya nggak nentu ya teman-teman ya, berupa sinyal ya teman-teman ya, berupa sinyal, dan itu adalah sifatnya AC. Seperti itu ya teman-teman ya. Maka di sini output driver itu adalah AC. Nah karena speakernya ini membutuhkan daya reaktif AC. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali ya, semoga teman-teman memahami. Terus selanjutnya yaitu rumus menentukan LQ PSU ya teman-teman ya.
rumus menentukan Elko PSU yaitu UF sama dengan I dikali volt total dikali volt total. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Misalkan volt totalnya 32 berarti 64 dikali 64. Nah, seperti itulah. Nanti di perhitungannya ada kok. Aduh, pegel ya Allah. Selanjutnya next, simbol-simbol dan satuan. Nah, ini akan saya bahas juga simbol-simbolnya ya teman-teman. Tentunya simbol-simbol yang saya tulis ini semuanya ada dalam rumus-rumus tadi. Tujuannya supaya teman-teman bisa memahami dan nggak sulit untuk membaca rumus karena sudah ada keterangan simbol di sini. Oke, yang pertama yaitu P. P adalah daya. I adalah ampere. VT adalah volt total. Q adalah cos pi ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Cos pi memiliki nilai 0,8 ya teman-teman. Nah kan tadi ada tuh di rumusnya. Nah ini cos pi ya teman-teman. Memiliki nilai 0,8. Ki volt ampere reaktif ya. Ini R-nya nggak saya masukkan karena di sini ada simbol R juga ya teman-teman. Jadi volt ampere aja saya masukkan. Terus VDC adalah volt DC, VAC adalah volt AC. VT volt total DC. Ini adalah volt total DC ya teman-teman ya. Ada juga tadi di rumus ya. Dan R adalah resistansi atau impedance dengan simbol Z. Seperti itu ya. Ini sama teman-teman ya. Sama-sama satuannya yaitu OHM. Seperti itu ya. Oke, next kita lanjut ke perhitungan. Jadi kalau memang penting ya, ini bisa ditulis. Ini saya jeda dulu. Nah, bisa ditulis atau nanti bisa teman-teman pause ya. Oke, next kita akan lanjut ke perhitungan. Nah, oke teman-teman ya. Jadi beban yang akan saya gunakan yaitu 600 watt kali 3. Next. Oke teman-teman, setelah uraian tadi saya buat ya teman-teman rumus-rumusnya. Sekarang kita berhitung. Tentunya rumus setelah itu diberikan nilai angka ya. Oke, yang pertama seperti saya jelaskan pertama tadi yaitu PSU daya aktif. Ya, daya aktif buat ya teman-teman ya. Kalau daya reaktif satunya VAR atau VA. Oke, teman-teman, kita langsung aja. Rumus yang kita gunakan yaitu yang sesuai yang saya tulis yang pertama tadi. P sama dengan I dikali VT dibagi cos pi. Seperti itu ya. P sama dengan I-nya berapa sih? Ini adalah ampere ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat tuh di simbol tadi. I itu adalah ampere. Ampere yang kita gunakan yaitu 5 ampere. VT-nya berapa sih? Volt total. Ini kan voltasenya 32, maka 32 dikali 2 karena trafo CT itu ada 2 pas. Seperti itu ya teman-teman. Kalau 2 pas dihitungnya 2 pas, jangan 1 pas. Dibagi cos pi, nilai cos pi adalah 0,8. Ketemunya berapa sih? Sama dengan 400 watt. Nah, inilah ya teman-teman ya. Nilainya ini 400 watt. Nah, setelah itu kita lanjut ke PSU daya reaktifnya. Oke, yaitu rumusnya Q sama dengan P dikali cos pi. Nah, P-nya berapa sih? P-nya 400 watt loh. Cos pi-nya berapa? Cos pi-nya kan nilainya 0,8. Kita tulis 0,8. Sama dengan berapa sih? 320 VA. Nah, 320 VA. Inilah daya reaktifnya. Seperti itu ya. Nah, terus kita sedikit tambahan perhitungan untuk kita membuktikan ya teman-teman. Untuk membuktikan dengan daya 400 watt. 32 volt AC apakah benar nilainya 5 ampere. Nah seperti itu ya. Nah ini cara pembuktiannya ya teman-teman dengan rumus I sama dengan P dikali Q dibagi volt total. Nah rumusnya itu ini adalah ampere, P itu daya aktifnya dikali Q dikali cos pi ya. Dikali cos pi ini untuk kita mencari daya reaktifnya ya teman-teman ya. Dikali cos pi dibagi volt total. Jadi P-nya berapa sih? 400 watt. Dikali cos pi. Nah, dikali cos pi. Dikali 0,8 ya. Dikali 0,8 sama dengan 320 VA. Ini kan. Terus 320 dibagi VT volt total. Dibagi volt total. Kalau misalkan 32 dikali 2 kan berarti 64. Nah, sama dengan 5 ampere. Nah, seperti itu ya cara perhitungnya. Untuk kita mengetahui benar nggak sih ini 5 ampere. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Atau kalau misalkan teman-teman
punya driver 1000 watt misalkan ya. Untuk mengetahui ampernya berapa yang harus saya gunakan, berapa ampere nih, berapa voltase, bisa gunakan cara perhitungan ini. Ya, berarti drivernya 1000 dikali 0,8. Nah, nilainya VA tuh ketemunya. Nah, VA nanti dibagi, teman-teman mau gunakan voltase berapa, misalkan 40, berarti dibagi 80 karena volt total. Nah, pokoknya itulah, sama aja caranya. Selanjutnya yaitu menurunkan tegangan VAC ke volt DC berdasarkan rumus. Ya, oke teman-teman. Di sini ya akan saya jelaskan ya. VDC sama dengan VAC dibagi cos pi ya, seperti itu ya. VDC sama dengan 32 ya teman-teman. Voltase yang kita gunakan yaitu 32. Kenapa kok nggak CT? Nah, di sini kan kita ingin mengetahui berapa sih volt DC-nya dari 32, makanya nggak kita jumlahkan jadi 2 ya teman-teman. Dibagi 0,8 cos pi 0,8. Nih ya, seperti ini ya teman-teman ya. Sama dengan 40 volt DC. Nah, sekarang gini, kenapa sih kok dibagi cos pi nggak dibagi 1,4? Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman. Sekarang teman-teman bisa dengarkan penjelasan dari guru besar kami ya, guru besar kita semua. Kita dengarkan ya, teman-teman. Takutnya nanti penjelasan saya yang tadi kurang paham atau kurang mudah difahami, maka teman-teman bisa simak video ini. Pembahasan tadi nggak apa-apa. Ternyata setelah dianalisa itu hanya hasil ukur saja ya. Jadi 1,414 itu ternyata bukan rumus. Kalau memang ada tulisan yang seperti itu. Ya. Pak De sudah berulang kali menyampaikan bahwa 1,414 itu hanya hasil ukur, bukan rumus. Nah, maka kalau kita menggunakan itu dikatakan rumus, pada jamin itu pasti salah ya. Salahnya itu bagaimana? Ya, di dalam rumusan di dunia elektronik ya, itu tidak pernah disampaikan guru maupun dosen. Mengapa itu harus muncul? Asumsi berarti kan? Ya, berarti itu asumsi. Silahkan diuji apakah betul ada rumusan 1,414. Maka kalau seandainya itu dikatakan faktor rumus ya, faktor itu kalau seperti itu kan berarti faktor ya faktor, karena ada perkalian tadi itu, maka nilainya akan menjadi pol. Nah, padahal sebenarnya kalau kita ukur secara benar itu polnya udah sampai dikalikan 1,414. Nah, disinilah sebenarnya menjadikan rancu di dalam pembahasan. Mengapa itu harus disertakan gitu? Karena kalau kita aplikasikan terhadap rangkaian itu nggak kena itu. Nah, itu disinilah sebenarnya yang sebenarnya nggak perlu kita anut gitu ya, karena itu salah sebenarnya. Coba kalau dianalisa 1,41 itu ternyata hasil ukur sebenarnya, hasil ukur sebelum ada beban, benar memang, maka polnya menjadi tinggi. Padahal sebenarnya kita itu cara berhitung itu dasarnya adalah dari sumbernya, faktornya itu dari sumbernya, bukan asumsi. Nah, kalau 1,41 kan asumsi namanya. Karena apa? Itu hasil alat ukur yang belum ada bebannya. Tetapi di situ di dalam untuk menentukan daya voltase itu untuk patokan. Ya. Karena sudah banyak contoh nih. Ya, contohnya bagaimana? Bagaimana kalau seandainya kita hitung itu polnya tinggi, ternyata drivernya memerlukan daya yang rendah, yang tinggi juga. Berarti kan kurang tegangan kan gitu. Nah, setelah dianalisa ternyata setelah menggunakan rumus 1,41 banyak masalah, akhirnya ampernya dibesarkan, makin parah juga kan gitu. Nah, disinilah sebenarnya untuk supaya kita nggak salah, ya sebaiknya 1,414 ini tidak disertakan di dalam rumusan, karena memang itu tidak ada di dunia pendidikan pun tidak ada. Pada jamin 100% itu tidak ada.
Karena sepanjang Pak D dari mulai bangku SLTA sampai ke tingkat ya di tingkat perguruan akademi listrik itu nggak pernah ada tulisan seperti itu tuh nggak ada. Nah disinilah sebenarnya mengapa Pak D itu istilahnya itu nggak mau menjamin bahwa itu kebenarannya itu seperti itu, nggak mau gitu, karena memang nggak ada sih masalahnya. Dan pakar elektronik pun tidak pernah menulis seperti itu. Nah siapa yang membuat? Coba sudah sering Pak D pertanyakan, tak satu pun orang yang bisa jawab. Itu siapa yang membuat, siapa yang menulis, ya itu harus ada. Dan simbolnya apa? Rumus ada simbolnya loh. Jadi kita nggak bisa itu misalkan, kita memberikan pencerahan kepada orang lain, ternyata sumbernya pun nggak jelas kan begitu. Nah disinilah Pak D yang tidak mau, karena apa? Nanti nyesatkan orang ya gitu ya. Nah kalau kita sudah nyesatkan orang, dosa loh. Ya kita nggak mau gitu, karena di sini di grup ini itu tidak ada kebohongan, ya tidak ada kebohongan. Yang pemahamannya asumsi ternyata diberikan ke orang lain kan gitu, ini nggak boleh gitu, karena kita harus real. Nah gitu Mas ya. Oke. Nah, oke teman-teman, paham ya. Jadi caranya seperti itu ya, yang dijelaskan oleh guru besar kita semua, yaitu kenapa harus Kospi bukan 1,4. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu setelah tegangan disarahkan dengan dioda dan diseratakan atau distabilkan oleh elko, maka kita dapat menentukan driver yang akan kita gunakan dengan voltase di atas 40 volt DC. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dari sinilah kita bisa mengetahui berapa volt DC sih driver yang harus kita persiapkan. Nah tentunya di sini sudah ketemu 40 volt DC ya teman-teman. Berarti nggak mungkin kita beli driver yang voltase supply ke driver itu kurang dari 40 volt DC ya. Otomatis kita akan menyiapkan lebih dari 40 volt DC ya, seperti itu. Kalau misalkan pas 40 volt DC juga, otomatis drivernya akan rusak ya teman-teman ya, karena kelebihan tegangan yang masuk ke driver itu sendiri. Selanjutnya yaitu daya driver aktif. Nah ya, setelah kita cari tadi daya driver, daya PSU aktif dan reaktif, sekarang kita cari daya driver aktifnya. Nah kita cari nilainya apakah sama dengan PSU. Ya ini dia jawabannya ya teman-teman, dengan rumus yang saya jelaskan sebelumnya. Dan ini saya tulis lagi ya, yaitu rumusnya P sama dengan VT DC, volt total DC, dikali I ya. P ini adalah daya yang akan kita cari, daya aktif, sama dengan volt total DC 40 berarti ya, dikali 2, dikali I, dikali ampere trafo. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke angkanya. Nah oke teman-teman, jangan pusing ya. Karena tulisannya jelek ya, jadi jangan perhatikan tulisannya lah. Ya maksudnya tulisan yang ininya lo nggak jelas, ini tetap saya bacakan juga kok. Tapi kalau kebaca ya alhamdulillah ya. Seperti rumus yang tadi, yaitu P VT DC, VT tadi DC-nya berapa sih? 40 kan? Berarti 40 dikali 2 dikali I-nya ampere. Ampernya berapa sih? 5 ampere, berarti dikali 5. Ketemunya berapa? 400 watt. Nah inilah berarti nilainya sama ya teman-teman. Untuk kita mengetahui apakah rumus itu benar, ya dengan cara ini teman-teman. Mau dibolak-balik kemanapun tetap nilainya sama. Seperti itu, sama halnya 1 tambah 1, 2. 2 dikurang 1, berapa? 1. Kayak gitu ya. Jadi jelas terlihat ya teman-teman ya. Setelah itu kita sudah ketemu, udah klop ya teman-teman. Dan nilai daya driver sudah klop atau sama dengan PSU daya aktif. Nah ini berarti sudah klop ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengklopkan lagi daya drivernya, si PSU terhadap driver ini ya teman-teman ya. Dengan rumus Q sama dengan I dikali volt total DC dikali cos Pi. Ya, I-nya berapa sih? I-nya 5 ampere. Volt totalnya berapa? Berarti 40, volt DC-nya 40 dikali 2 karena 2 pas. Terus dikali cos pi dikali 0,8. Sama dengan berapa? 320 VA. Nah, nilainya sama lagi teman-teman. Nah, disitulah ya teman-teman ya. Dapat difahami bahwasanya nilainya sama 320 VA. Oke? Insya Allah paham ya, karena mudah sekali difahami dan dimengerti gitu ya. Oke? Lanjut next teman-teman.
nilai daya driver daya reaktif sudah klop atau sudah sama dengan daya reaktif PSU. Jadi si daya driver PSU daya driver aktif ini sudah klop dengan daya PSU aktif, daya driver reaktif sudah klop dengan daya driver reaktif. Jadi udah sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba untuk gimana sih cara menentukan daya finalnya. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi ya, untuk menentukan daya finalnya yaitu daya PSU daya aktif watt dibagi daya final per 1 set. Maka di sini saya akan gunakan transistor final Toshiba ya teman-teman ya. Jadi 400 Toshiba sesuai dataset yaitu dayanya 150 watt. 400 dibagi 150 sama dengan 2,6 set. Atau dibulatkan menjadi 3 set keseluruhan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dapat pahami oleh teman-teman semuanya, keseluruhan yang kita butuhkan yaitu 3 set transistor final Toshiba. Nah, kalau misalkan dibuat stereo, tentunya kita mempertimbangkan beban yang kita gunakan. Nah, jadi kita juga harus bisa untuk menghitung agar clock driver ya final itu tadi terhadap beban yang kita gunakan. Nah, di sini saya gunakan R ya teman-teman ya. Ini channel R dan channel L. Di channel R-nya saya gunakan 2 set Toshiba dan channel L-nya yaitu 1 set Toshiba. Nah, jadi lanjut untuk perhitungan menentukan kemampuan driver terhadap beban yang kita gunakan. Oke teman-teman, nah cara berhitungnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kita hitung dulu beban channel L. Ya, channel L yang ini ya, yang 1 set ya. Jadi 1 set final Toshiba beban 1 speaker 600 watt. Nah, 1 set ini teman-teman ya, akan saya bebani speaker 1 speaker 600 watt 8 ohm. Kan semuanya speaker ada 3. Maka ini yang 1 set saya bebani 1 speaker 600 watt 8 ohm. Maka hitung final driver yang L, cari daya reaktif yang dikeluarkan. Nah, jadi kita harus cari dulu daya reaktif dari final 1 set ini. Ya, kita cari berapa sih nilai reaktif 1 set itu tadi? Maka dapat kita hitung Q sama dengan P dikali cos pi ya. Untuk mencari daya reaktif maka kita masukkan nilai cos pi. P-nya berapa sih? Per 1 set itu kan 150 teman-teman. Nah, 1 set itu 150 sesuai data set. Maka 150 dikali 0,8 dikali cos pi sama dengan berapa? Sama dengan 120 VA. Nah, seperti itu ya teman-teman, paham ya. Jadi ketemu 1 set final itu tadi daya reaktifnya 120. Setelah kita tadi bagi untuk menentukan finalnya yaitu 3 set keseluruhan. Paham ya? Jadi saya pakai dulu nih 1 set untuk beban 600 watt. Dan untuk yang 2 setnya nanti di perhitungan yang R. Seperti itu ya, paham ya? Next, selanjutnya maka kita dapat hitung beban. Nah, beban yang kita gunakan yaitu 600 watt 8 ohm ya. Jadi sesuai rumus yang kita gunakan yang saya jelaskan tadi, Q sama dengan P dibagi R. Nah, seperti itu ya. P-nya berapa sih beban itu? Beban itu P-nya itu 600 watt loh. Oh, 600 watt kita tulis 600 watt. Dibagi R-nya berapa? 8 ohm. OHM. Maka sama dengan 75 VA. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya 75 VA ini adalah daya reaktif yang dibutuhkan oleh speaker. Sedangkan si final itu menyediakan 120 VA. Nah, gitu ya. Maka 120 ini dikurangi 75 VA. Nah, ini sama dengan 45 VA. Nah, seperti itu ya teman-teman cara berhitungnya. Berarti masih sisa 45 VA. Nah, 45 VA ini jangan ditambah speaker lagi ya teman-teman. 45 VA ini dijadikan dijadikan toleransi terhadap misalkan instalasi dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Tentunya kan instalasi juga diperhitungkan juga. Maka ini dijadikan toleransinya 45 ini biarkan aja, nggak usah ditambah speaker lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham banget ya insya Allah ya. Oke, lanjut kita akan menghitung untuk yang R2 set final Toshiba. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut untuk perhitungan yang R yaitu 2 set final Toshiba. 2 set final Toshiba yang akan dibebani 600 watt kali 2 ya. Jadi seperti ini cara perhitungannya. Rumus yang kita gunakan yaitu kita hitung dulu nih final itu berapa VA sih ya.
final yang kita gunakan 2 set itu berapa VA. Nah, maka Q sama dengan P dikali cos Pi ya. Untuk mencari daya reaktifnya maka kita kalikan dengan nilai cos Pi. Maka satu final set yaitu satu set final Toshiba yaitu 150 watt. Maka 150 dikali 2 sama dengan 300 watt. Nah, maka kita masukkan di sini 300 ya. 300 dikali 0,8 cos pi sama dengan 240 VA. Nah, 240 VA inilah ya teman-teman final 2 set tadi. Nah, jadi kita bagi lagi ya teman-teman ya. Yang tadi 1 set, yang ini yang 2 setnya. Nah, setelah itu kita membebani 600 watt kali 2. Maka 600 kali 2 itu berapa sih? 1200 watt teman-teman. Nah, dengan beban 1200 watt gak perlu sampai finalnya jajar-jajar kayak kereta seperti itu. Gak perlu ya teman-teman. Karena yang kita hitung adalah daya reaktifnya, VA-nya, volt ampere-nya, bukan daya aktif watt. Nah, seperti itu ya. Terus ini adalah 8 ohm. Nah, kenapa kok dua speaker 8 ohm bukan 4 ohm? Nah, disinilah ya teman-temannya yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Jadi mungkin agak sedikit beda ya dengan yang di luar sana ya. Jadi ini pemahaman ya, mungkin kalau memang teman-teman ingin menerapkan seperti ini ya teman-teman yang kami semua pelajari. Kenapa kok 8 ohm? Karena beban itu masing-masing ya teman-teman ya. Beban itu masing-masing, tidak jadi satu. Karena ada dua speaker dengan impedensi itu masing-masing 8 ohm. Misalkan speaker 1 608 ohm, speaker 2 nya 608 ohm. Itu bebannya masing-masing teman-teman. Beda halnya dengan resistor yang kita paralel terhadap beban. Bebannya hanya satu. Tentu nanti itu tahanannya, resistansinya akan menurun. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Misalkan beban lampu LED, kita paralel sekian LED, misalkan ada 3 LED ya kan. Nah, 3 LED kita paralel untuk menghidupkan lampu. Tentunya saat kita paralel resistor ini, dia akan turun ya teman-teman ya nilai resistensinya karena bebannya hanya satu. Nah, seperti itu. Tapi kalau speaker kan tentu speaker itu bebannya masing-masing ya teman-temannya, dengan impedensinya masing-masing, nggak jadi satu. Maka 1200 tetap dibagi 8 ohm. Beda dengan di seri. Kalau di seri tentu impedensinya akan naik ya, resistensinya akan naik. Sekian misalkan 2 berarti 16 ohm, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi paham ya. Terus setelah itu untuk mengetahui berapa VA sih dari beban 1200 itu, maka Q sama dengan P dibagi R. Nah, R itu resistansi atau impedensi ya teman-teman, sebenarnya sama aja sih ya. Satuannya ohm. Jadi 1200 dibagi 8 ohm sama dengan 150 VA. Nah, seperti penjelasan tadi ya teman-teman ya, yang disiapkan atau yang disediakan oleh transistor 2 set final tadi ya kan, sisi lain kita sudah klop antara PSU dan driver. Setelah itu dari 2 set final Toshiba ini yaitu 240 VA, inilah yang disediakan sama si final 2 set itu tadi. Tentunya yang dibutuhkan hanya berapa sih? Yang dibutuhkan 150, berarti 240 dikurang 150, sisanya berapa? 90 VA. Nah, seperti itu ya teman-teman ya cara berhitungnya. Maka dari situlah nilainya yaitu 90 VA. Nah, itu yang harus kita sisanya ini ya teman-teman ya. Nah, sebagai toleransi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang penting sisanya ini nggak boleh terlalu mepet banget ya, misalkan sampai press banget itu nggak boleh ya, karena nanti ya itu tadi kalau misalkan terlalu press nggak ada apa namanya toleransinya. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah elko yang akan digunakan dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. UF sama dengan I dikali volt total dikali volt total. I-nya berapa sih ampernya? 5 ampere. Dikali berapa VT-nya? 64. Dikali VT-nya berapa? 64. Ketemunya berapa? 20.480 UF. Atau bisa teman-teman gunakan 10.000 UF 2 pitch. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus ada saudara kita yang tanya, Mas kalau misalkan ini berlaku nggak sih untuk trafo yang besar seperti itu ya? Ya tetap ya teman-teman, perhitungan ini nggak ada pilih-pilihan harus trafo kecil harus trafo besar, karena perhitungannya yaitu untuk penstabil atau penyerata tegangan setelah melewati dioda ya teman-teman ya. Tentunya kalau setelah melewati dioda itu masih ada ria-ria AC ya teman-teman, maka dari itu diseratakan atau distabilkan oleh elko ini. Nah, nilainya sesuai perhitungan itu gitu ya.
Nah, pertanyaannya kenapa sih harus trafonya gede-gede seperti itu kan? Sedangkan trafo 10 ampere aja bisa untuk 6 speaker. Nah, logikanya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi saya pribadi nggak ada melarang ataupun membatasi, enggak ya teman-teman, karena bukan hak saya itu untuk hal seperti itu. Hak pribadi masing-masing ya. Intinya saya hanya memberikan suatu perhitungan dan bisa menjadikan suatu inspirasi buat teman-teman semuanya apabila perhitungan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan suatu instalasi kabel speaker yang harus teman-teman gunakan. Misalkan mengikuti cara yang saya pelajari. Seperti itu ya teman-teman. Ini dari power ampli ya teman-teman. Ini dari power ampli, ini speaker 1, ini speaker 2. Ini saya tulis ya. Ini speaker 1, ini speaker 2. Nah, seperti ini ya. Nah, caranya yaitu dari output yang di box itu loh, warna merah itu terminalnya. Nah, itu masuk ke plus ya, teman-teman ya. Terus ini yang plus pun masuk ke plus ya, teman-teman. Jadi kabelnya ini masing-masing ya, enggak ya teman-teman ya. Jadi ini dikatakan paralel terhadap sumber. Nah, seperti itu ya. Bukan paralel terhadap speaker ke speaker. Nah, ini terhadap sumber ya. Jadi kabelnya masing-masing. Tentunya kabel ini ada ukurannya ya, teman-teman. Udah saya buatkan itu di tutorialnya juga, ada di beranda YouTube saya. Bisa teman-teman lihat-lihat di situ. Nah, terus minnya ini masuk ke min dan min ini masuk ke min. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Intinya kabelnya masing-masing masuk ke satu sumber ya. Ini adalah satu sumbernya. Seperti itu ya teman-teman, paham ya? Sangat jelas sekali apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan satu lagi ya teman-teman, tadi sesuai omongan saya pertama tadi, saya akan menjelaskan ACC yang harus digunakan ya teman-teman ya. Ini ACC yang harus teman-teman gunakan, yaitu ACC Microlan 7 Potensio Modif ya. 7 Potensio Modif ini sudah saya buatkan tutorialnya, ada di beranda YouTube saya. Jadi kalau misalkan maaf omong nih ya, misalkan ingin seperti punya saya misalkan ya, misalkan ini bukan berarti membanggakan punya diri sendiri ya, tapi misalkan seperti itu ya, teman-teman gunakan ACC Microlan 7 Potensio itu ya. Jadi teman-teman terapkan aja, nanti teman-teman rasakan beda sensasinya gitu loh. Nah, seperti itu ya. Nah, tujuannya perhitungan-perhitungan ini adalah untuk salah satunya ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu dalam materi itu nggak boros ya teman-teman. Nilai segini aja bisa untuk beban 600 kali 3 misalkan seperti itu. Jadi nggak perlu boros-boros buang-buang uang banyak untuk 600 kali 3 aja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi nanti dibuatkan ACC Microlan 7 Potensio itu sebagai penguas sinyal audio. Seperti itu ya teman-teman ya. Tujuannya perhitungan ini dibuat sisi lainnya yaitu untuk supaya speaker itu tetap aman ya teman-teman ya, karena nggak kelebihan muatan dari driver, dan driver final itu tetap aman karena nggak kelebihan muatan dari PSU itu sendiri ya teman-teman ya. Setelah itu baru buatkan ACC yang berkualitas. Nah, seperti yang saya bicarakan barusan, yaitu ACC yang sudah saya buatkan juga tutorialnya untuk teman-teman semuanya. Jadi semuanya sudah saya sediakan ya untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat teman-teman terapkan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Masya Allah nih, mulut saya sampai pegel ngomong aja ya. Semoga teman-teman memahami ya. Ayo, udah pegel banget nih mulutnya, tapi malah sih belum paham, ya nggak apa-apa lah. Ditanyakan aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab semampu saya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan lagi nggak ya? Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Next nanti insya Allah kalau ada waktu luang akan saya buatkan lagi 5 ampere 45 volt AC dan terusnya ya sampai capek. Aduh, Masya Allah, semoga menjadi keberkahan untuk guru besar kita semua, amin. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.